Kita saksikan sidang nih, sidang mau dimulai. Sidang perkara nomor 362 khusus dan acara pelaksanaan atas nama terdakwa sidang menjadi dan saudara terdakwa sehat dari dan masih tidak melaksanakan hukumnya tidak dibuka oleh untuk umum. Jadi sesuai dengan agenda sidang hari ini, majelis hakim akan sampaikan kepada penuntut umum dan terdakwa bahwa putusan sudah siap dibacakan. Namun terhadap hal-hal yang sudah kita ketahui bersama dakwaan eksepsi dari penasihat hukum dan terdakwa serta tanggapan dari penuntut umum untuk mohon tidak dibacakan. Dari terdakwa penuntut umum keberatan yang mulia. jadi akan kita bacakan pertimbangan hukumnya secara lengkap ya. Dan kepada para pihak silakan untuk menyimak mendengarkan. Adalah hak saudara berdua untuk menerima putusan ini atau kalau tidak sependapat silakan untuk melakukan upaya hukum tentunya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Agustus 2025 dan Jakarta Selatan demi keadilan berdasarkan kesesuaian yang paksa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Negeri Salih Yani, tempat lahir Jakarta, umur 39 tahun, lahir 17 Maret 1986, Kelurahan Tepian Selatan, Kecamatan Sanggahan, Jakarta Selatan. Agama Islam, pekerjaan seniman. Terdakwa dalam perkara ini ditahan. Terdakwa didampingi oleh Dr. Fahmi Bahdet SLU dan kawan-kawan. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim tentang penetapan dan sidang, setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar pembacaan dakwaan dari penuntut umum, setelah mendengar dari pembacaan keberatan atau eksepsi dari kuasa hukum dan terdakwa dari umum, menimbang bahwa terdakwa diajukan persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan mana sebagaimana telah tercantum lengkap dalam putusan dan dianggap dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya atas dakwaan dari penuntut umum tersebut penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan sebagaimana telah tercantum lengkap dalam putusan dan dianggap telah dibacakan. Keberatan orang telah tercantum secara lengkap dan dianggap dibacakan. Menimbang bahwa setelah majelis hakim memperhatikan nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa, dalam nota keberatan tersebut terdapat 11 keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa dan 2 keberatan atau eksepsi dari terdakwa. Menimbang bahwa selanjutnya karena putusan ini berkaitan dengan keberatan atau eksepsi, majelis hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan keberatan atau eksepsi, baik yang disampaikan penasihat hukum terdakwa maupun penuntut umum, dan tidak akan mempertimbangkan dan akan mengesampingkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan materi keberatan. Menimbang bahwa terkait keberatan atau eksepsi, pasal 143 ayat 2 huruf A dan B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi, penuntut umum membuat surat dakwaan yang
yang bertanggal dan ditandatangani serta berisi A. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat kejadian itu dilakukan. Menimbang bahwa pasal 143 ayat 3 KUHP menyatakan akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, maka surat dakwaan tersebut menjadi batal demi hukum. Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 81 tentang Kitab Undang-Undang Pengacara sendiri tidak mengatur bagaimana suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu telah cermat, jelas dan lengkap, atau belum, atau tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Menimbang bahwa Rakernas Mahkamah Agung RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia tahun 1986 sehubungan dengan ketentuan pasal 143 dan 2 KUHP, Mahkamah Agung memberikan petunjuk maksud pasal 143 ayat 2 KUHP dengan kalimat uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan adalah bahwa dalam surat dakwaan itu harus disebut apa sesungguhnya dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur delik yang didakwakan, sehingga tidak cukup hanya menyebutkan unsur deliknya saja. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan nomor keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa sebagai berikut. Menimbang bahwa keberatan atau eksepsi satu penasihat hukum terdakwa adalah surat dakwaan batal demi hukum karena korban yang sebenarnya PT Gladys RM Group tidak pernah melaporkan terdakwa Nikita Mirzani dengan perbuatan pidana dalam pasal 451 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 551 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 369 KUH Pidana ayat 1 junto pasal 369 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 551 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 551 ke 1 menjadi tidak sah dan melanggar hukum yang harus dibatalkan atau batal demi hukum, dan selanjutnya tuntutan jaksa penuntut umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, di mana penasihat hukum terdakwa menyampaikan alasan eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut. Dengerin baik-baik guys. Bahwa terdakwa Nikita Mirzani saat ini diajukan di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan didasarkan dengan adanya surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor register perkara PDL 154 garing JKP SL garing EOH 2 garing 06 garing 2025 tanggal 5 Juli 2025, yang mana dalam surat dakwaan pertama atau kedua jaksa penuntut umum menyebutkan terdakwa Nikita Mirzani melanggar ketentuan pasal 39 ayat 1 KUHP bahwa sedangkan pelapor bernama Reza Gladys melaporkan terdakwa Nikita Mirzani dengan pasal 368 KUHP sebagaimana tercantum dalam laporan polisi nomor LP-C-7355-12 dari 2024 dari SPKT dari Polda Metro Jaya tanggal 3 Desember 2024. Padahal korban yang sebenarnya PT Gavitsa RM Group tidak pernah melaporkan terdakwa Nikita Mirzani telah melakukan tindak pidana melanggar pasal sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tanggal 5 Juni 2025.
bahwa terbukti dakwaan jaksa penuntut umum adalah dakwaan halusinasi yang tiba-tiba muncul menerapkan pasal 369 1 KUH pidana. Menimbang bahwa atas alasan eksepsi penasihat hukum terdakwa di atas, penuntut umum dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan alasan penasihat hukum terdakwa tersebut sudah menyentuh pokok perkara atau di luar lingkup materi eksepsi. Menimbang bahwa terkait keberatan Dengerin baik-baik. satu ini, majelis hakim sependapat dengan penuntut umum Ya, bahwa untuk memperoleh fakta sebenarnya, apakah yang menjadi korban saksi Reza Gadis Betul. atau PT Gavis Sahaya Group dan tentang ketentuan pasal-pasal sebagaimana dalam surat dakwaan tidaklah dapat didasarkan pada fakta yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana dalam keberatan atau eksepsinya. Namun harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti baik yang dilakukan oleh penuntut umum. alhamdulillah kita cek buktinya guys. Yes. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Menimbang bahwa selanjutnya keberatan atau eksepsi kedua penasihat hukum tidak tepat. Di mana penasihat hukum terdakwa menyampaikan alasan eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa dalam surat dakwaannya jaksa penuntut umum menyimpulkan perbuatan terdakwa Nikita Mirzani melakukan review yang jelek-jelek terhadap produk Gravitza atau produk glowing content mengakibatkan kerugian bagi Reza Gladys sebesar 4 juta rupiah. Bahwa sebenarnya yang menjadi korban menurut hukum adalah perusahaan produk Gravitza atau produk glowing content. Sebagaimana diuraikan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya adalah milik subjek hukum perseroan yang bernama PT Gravitza Group yang tercatat sebagaimana dalam profil perusahaan dengan nomor SK perusahaan AU 0489190 TAL 01 tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016. Bahwa yang menjadi pemilik STNK dalam produk Gravitza atau produk glowing coaster bukan Reza Gadis melainkan perseroan terbatas PT Gravitza Group. Artinya telah terjadi error subjekto terhadap korban di dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Menimbang bahwa alasan eksepsi penasihat hukum terdakwa di atas, penuntut umum dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa masih mengulang keberatan pertama dengan substansi subjek hukum yang menjadi korban dalam perkara hukum. Dalam hal ini penuntut umum masih sama dengan pendapat poin sebelumnya. Alasan penasihat hukum terdakwa tersebut sudah menyentuh pokok perkara atau di luar lingkup materi eksepsi. Menimbang bahwa terkait keberatan atau eksepsi kedua ini masih sama, majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa untuk memperoleh fakta sebenarnya apakah telah terjadi error subjekto dalam menggunakan subjek hukum yang menjadi korban tidaklah dapat didasarkan pada fakta yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana dalam keberatan atau eksepsinya. Namun harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti baik yang dilakukan oleh penuntut umum ataupun penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat eksepsi penasihat hukum terdakwa haruslah dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa selanjutnya keberatan ketiga penasihat hukum terdakwa adalah surat dakwaan bantuan demi hukum karena jaksa penuntut umum melakukan manipulasi hukum berupa menentukan pasal di dalam menyusun surat dakwaannya sehingga merubah substansi delik yang awalnya delik umum menjadi delik aduan. Para penasihat hukum terdakwa menyampaikan alasan eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa terdakwa Nikita Mirzani saat ini diajukan di persidangan pengadilan negeri Jakarta Selatan didasarkan dengan adanya surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor register PDL 154 dari CKT SL dari DO titik 2 dari 06 dari 2025 tanggal 5 Juli 2025 yang mana dalam surat dakwaan pertama alternatif kedua jaksa penuntut umum menyebutkan tentang Nikita Mirzani melanggar ketentuan pasal
dalam 9 KUHP bahwa selama dalam proses hukum di tingkat kepolisian terkait adanya laporan polisi tanggal 3 Desember 2024, penyidik yang menangani perkara hukum melakukan proses hukum terhadap terdakwa Nikita Milyani berkenaan dengan pasal 368 KUHP. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh penyidik yang menangani perkara hukum kepada terdakwa Nikita Milyani yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan terdakwa kepada terdakwa Nikita Milyani juga kepada para saksi termasuk para ahli. Pasal 369 ayat 1 KUHP. Bahwa terbukti jaksa penuntut umum telah melakukan rekayasa dan melanggar hukum karena telah menyelundupkan pasal 391 ke dalam surat dakwaannya. Menimbang bahwa atas alasan eksepsi penasihat hukum terdakwa di atas, penuntut umum dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. Penuntut umum tidak akan menanggapi lebih lanjut karena pada dalil eksepsi ini tidak bersifat eksepsional karena sudah menyentuh hal-hal di luar lingkup materi eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 bahwa terkait adanya perubahan pasal, penuntut umum menyatakan pasal 144 KUHP adalah khusus mengatur tentang perubahan surat dakwaan oleh penuntut umum dan memberikan hak serta kewenangan kepada penuntut untuk membuka dakwaan sebelum sidang pengadilan dimulai, baik untuk menyempurnakan maupun untuk mencabut penuntutan. Dan perubahan ini hanya dapat dilakukan saat kali selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai. Bersama Mahkamah juga dari lahir dari 1955 tanggal 28 Maret 57 menyatakan bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan oleh pengadilan ialah surat tuduhan dan bukanlah tuduhan yang dibuat oleh polisi. Begitu pun secara ekspresif korbis dinyatakan dalam ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 yang pada pokoknya menyatakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Bahwa selanjutnya memperhatikan asas dominus litis, di mana asas dominus litis berarti jaksa penuntut umum adalah penguasa dan pengendali perkara atau pihak yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah surat perkara pidana akan dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Asas ini menegaskan bahwa jaksa memiliki kendali atas jalannya suatu perkara pidana, mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan. Memang bahwa terkait eksepsi ketiga ini masih sama majelis pendapat dengan penuntut umum dan merupakan kewenangan penuntut umum setelah memperhatikan yang perbuatan terdakwa untuk menentukan bentuk dakwaan dan pasal apa yang dikenakan kepada terdakwa. Bahwa memperhatikan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat eksepsi penasihat hukum terdakwa harus telah dinyatakan dibuat. Menimbang bahwa selanjutnya eksepsi keempat penasihat hukum terdakwa adalah surat dakwaan tentang hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima karena jaksa penuntut umum mempersamakan subjek hukum orang dalam hal ini manusia dan subjek hukum perseorangan sebagai pemerintah sebagai korban. Mana penasihat hukum terdakwa menyampaikan alasan eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa jaksa penuntut umum menyimpulkan serta pemeriksaan perbuatan terdakwa Nikita Milyani melakukan review dan jelek-jelek terhadap produk grafisa atau produk glowing poster mengakibatkan kerugian bagi Risa Gaji sebesar 4 miliar rupiah. Bahwa kesimpulan oleh jaksa penuntut umum adalah kesimpulan dari ukuran jalan yang salah karena produk grafisa atau produk glowing poster adalah milik subjek hukum perseroan terbatas yang bernama PT Grafisa Group yang tercatat sebagaimana dalam profil perusahaan dengan nomor SK pengesahan AU nomor 6120 DAH tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016 dan PT
kesimpulan dari pengajaran yang jelas-jelas salah karena jaksa penuntut umum mempersamakan subjek hukum manusia dengan subjek hukum badan hukum berbentuk perseroan terbatas sebagai satu kesatuan. Memang atas alasan eksepsi penasihat hukum terdakwa di atas, penuntut umum dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan dan penasihat hukum terdakwa hanya mengulang-ulang hal yang sama seperti halnya keterangan pertama dan kedua. Penasihat hukum terdakwa terkait subjek hukum yang tidak disebutkan dalam perkara hukum. Memang bahwa terkait keberatan atau eksepsi keempat ini masih sama, masih saja sependapat dengan penuntut umum dan untuk memperoleh fakta sebenarnya tentang apakah jaksa penuntut umum mempersamakan subjek hukum manusia dan subjek hukum perseroan atau perusahaan sebagaimana korban sebagai korban harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti baik dari anggota penuntut umum maupun penuntut umum maupun perdakwaan eksepsi penasihat hukum terdakwa haruslah bahwa selanjutnya eksepsi kelima penasihat hukum terdakwa adalah surat dakwaan atau mendukung atau digunakan tidak dapat diterima karena PT Gambit Science Group sebagai pemilik yang sah atas produk skincare Gambitsa atau produk Glowing Booster yang menjadi korban tidak pernah membuat pengaduan sehingga mengakibatkan surat dakwaan bertentangan dengan pasal 369 dan 2 KUHP di mana penasihat hukum terdakwa menyampaikan alasan eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa dalam proses hukum di Direktorat Reserse Polda Mendakwa kita menjadi diperiksa berkaitan dengan dugaan tindak pidana melanggar pasal 8 KUHP umum. Bahkan sampai pada penetapan tersangka pun terdakwa terhadap diri terdakwa juga menggunakan pasal 368 KUHP. Bahwa selanjutnya dalam surat dakwaan pertama dan kedua, jaksa penuntut umum menyimpulkan terdakwa kita menjadi telah melanggar ketentuan pasal 369 ayat 1 KUHP. Yang mana mengenai ketentuan pasal 369 ayat 1 tersebut dalilnya adalah dalil aduan, sehingga harus memerlukan adanya pengaduan langsung dari orang yang terkena kejahatan tersebut. Bahwa jika mengikuti alur berpikir jaksa penuntut umum, maka secara yuridis surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut harus dibatalkan. Umum tersebut yang telah dijelaskan oleh terdakwa kita menjadi adalah produk sah milik PT Gambit Science Group sebagaimana tercatat dalam profil perusahaan tanggal 18 Oktober 2016. Bahwa berdasarkan yang di atas dapat simpulkan yang menjadi korban dalam perkara itu adalah PT Gambit Science Group sebagai pemilik sah atas produk Gambitsa. Akan tetapi PT Gambit Science Group dalam perkara itu sama sekali tidak pernah membuat pengaduan terhadap terdakwa ini. Memang bahwa atas alasan eksepsi penasihat hukum terdakwa di atas, penuntut umum dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut bahwa penuntut umum tidak akan menanggapi lebih lanjut karena pada dalil eksepsi tidak bersifat eksepsional karena sudah menyentuh hal-hal di luar ruang lingkup pada eksepsi sebagaimana pasal 156 pasal 2 dan penasihat hukum terdakwa hanya mengulang-ulang hal yang sama seperti halnya keberatan pertama, kedua, dan keempat penasihat hukum terdakwa terkait subjek hukum yang menjadi korban dalam perkara umum, sehingga kami penuntut umum masih tetap konsisten pendapat kami di atas. Oleh itu, penasihat hukum saya mendapatkan turunan berkas perkara lengkap atas nama terdakwa Nikita Mirzani dan sudah jelas melanggar surat pengaduan tanggal 2 Desember 2024 di dalam berkas perkara Mirzani
dan Dr. Sandra. Menimbang terkait keberatan kelima ini masih sama majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa untuk memperoleh fakta sebenarnya apakah seharusnya PT Grafis Sahara Group adalah yang menjadi korban dan yang berhak membuat pengaduan haruslah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa. Bahwa memperhatikan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat eksepsi dengan satu terdakwa haruslah dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa selanjutnya eksepsi kemenangan penasihat hukum terdakwa adalah surat dakwaan tidak cermat dan tidak jelas terjadi error in subjecto karena jaksa penuntut umum menyimpulkan jasa gadis sebagai korban, padahal yang menjadi korban adalah PT Grafis Sahara Group. Menurut penasihat hukum terdakwa menyampaikan alasan eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa menurut jaksa penuntut umum, akibat dari perbuatan terdakwa ini kita menjadi melakukan review yang jelek-jelek terhadap produk Grafisa, produk glowing coaster yang membuat saksi Reza Gadis menjadi korban. Bahwa kesimpulan dan menurut jaksa penuntut umum dan undang-undang yang mengatakan saksi Reza Gadis menjadi korban dalam perkara ini adalah kesimpulan dan uraian yang salah. Karena secara Grafisa atau produk glowing coaster adalah milik PT Grafis Sahara Group yang tercatat sebagaimana dalam profil perusahaan tanggal 18 Oktober 2016, bukan milik Reza Gadis. Oleh karenanya selanjutnya yang diuraikan dalam surat dakwaan adalah korban PT Grafis Sahara Group selaku perusahaan yang mengeluarkan produk Grafisa atau produk glowing coaster. Juga bahwa atas alasan eksepsi penasihat hukum terdakwa di atas untuk umum dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan untuk umum tidak akan menanggapi lebih lanjut karena pada dalil eksepsi ini tidak bersifat eksepsional. Karena sudah menyentuh hal-hal di luar hukum atau eksepsi sebagaimana pasal 156 KUH. Dan penasihat hukum terdakwa hanya mengulang-ulang hal yang sama seperti halnya perkara pertama, kedua, keempat, kelima. Penasihat hukum terdakwa terkait subjek hukum yang menjadi korban dalam perkara akuo, sehingga kami menuntut umum masih tetap konsisten dengan pendapat kami di atas. Menimbang bahwa terkait keberatan ke-6 ini masih sama majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa untuk memperoleh fakta sebenarnya apakah terjadi error in subjecto karena jaksa penuntut umum menyimpulkan Reza Gadis sebagai korban, padahal yang menjadi korban adalah PT Grafis Sahara Group, haruslah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti baik yang diajukan oleh penuntut umum ataupun penasihat hukum terdakwa. Bahwa memperhatikan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat eksepsi penasihat hukum terdakwa haruslah dinyatakan ditolak. Bahwa selanjutnya keberatan ketujuh penasihat hukum terdakwa adalah surat dakwaan tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas karena jaksa penuntut umum tidak mencantumkan dan menguraikan korban yang sebenarnya dalam surat dakwaannya, di mana penasihat hukum terdakwa menyampaikan alasan eksepsinya pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa dalam surat dakwaannya jaksa penuntut umum menguraikan sebagai berikut. Terdakwa Nikita Mirzani juga melakukan live pada akun TikTok dengan nama akun Nikita Mirzani. Yang harinya dia menjadikan produk Grafisa dan seterusnya. Bahwa jika mengikuti alur berpikir jaksa penuntut umum yang pada intinya menyatakan terdakwa Nikita Mirzani melalui akun TikTok bernama Nikita Mirzani setiap harinya menjadikan produk Grafisa, sehingga untuk menentukan secara hukum siapa sebenarnya yang menjadi korban harus dilihat siapa pemilik produk Grafisa yang dijelaskan oleh terdakwa ini. Bahwa berdasarkan profil perusahaan dengan nomor SK pengesahan AHU nomor 192 AR 1 tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM, ternyata produk Grafisa yang dijelaskan oleh terdakwa Nikita Mirzani adalah milik PT Grafis Sahara Group, sehingga dengan demikian secara juridis dapat disimpulkan
yang menjadi korban sebenarnya menurut hukum adalah PT Gelaput Sangat Group selaku pemilik produk Gelaput Sang. Transaksi gratis seperti yang digunakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya. Bahwa karena jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak menyalurkan dan menggunakan korban sebenarnya PT Gelaput Sangat Group, maka dakwaan yang demikian adalah merupakan dakwaan yang masuk dalam kategori dakwaan yang tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas. Berkembang bahwa atas alasan eksepsi penasihat hukum pertama di atas, penuntut umum dalam menanggapannya pada pokoknya menyatakan penuntut umum tidak akan menanggapi lebih lanjut karena pada dalil eksepsi ini tidak bersifat eksepsional karena sudah menyentuh hal-hal di luar ruang lingkup materi eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP dan penasihat hukum terdakwa yang mengulang hal yang sama pihaknya kepada tahun pertama, kedua, keempat, kelima, dan keenam. Penasihat hukum terdakwa terkait subjek hukum yang menjadi korban dalam perkara umum. Ya, penuntut umum tetap konsisten dengan pendapat kami. Itu yang mulia, tersangka terdakwa ingin kepada yang mulia. Ini kita akan untuk proses kita berkuasa. Silakan bicara. Silakan yang mulia. Dari kita lihat menimbang bahwa terkait keberatan penuntut ini masih sama majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa untuk memperoleh fakta sebenarnya akan jaksa penuntut umum tidak menyalurkan dan menggunakan korban yang sebenarnya dalam peradabannya haruslah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti baik yang diajukan penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa. Bahwa memperhatikan di atas penasihat hukum terdakwa haruslah dinyatakan. Menimbang bahwa keberatan atau eksepsi ke-8 penasihat hukum terdakwa adalah surat dakwaan tidak cermat, tidak lengkap, tidak jelas antara dakwaan pertama untuk kasus 1 dan dakwaan pertama untuk kasus kedua dengan perbuatannya sama tapi pasal yang diterapkan berbeda. Mana penasihat hukum terdakwa menyampaikan alasan eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa jaksa penuntut umum dalam dakwaan pertama untuk kasus 1 menyebutkan perbuatan terdakwa yang ditanggung melanggar ketentuan pasal 45 ayat 10 huruf A untuk pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Bagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu pasal 551 ke 1 KUHP. Sedang pada dakwaan pertama atau kedua, jaksa penuntut umum menyimpulkan perbuatan terdakwa itu terjadi melanggar ketentuan pasal 369 dan 1 KUHP, contoh pasal 551 dan 1 KUHP, bahwa uraian perbuatan terdakwa itu terjadi yang ada di dalam dakwaan pertama maupun nanti ke 1 sama persis dengan uraian perbuatan terdakwa itu terjadi yang ada pada dakwaan pertama maupun kedua. Tetapi pasal yang diterapkan dan penuntut umum berbeda. Bahwa unsur pasal sebagaimana dalam surat dakwaan pertama alternatif ke 1, sang penuntut umum mempunyai bahwa unsur pasal sebagaimana dalam surat dakwaan pertama alternatif ke 1 jaksa penuntut umum mempunyai perbedaan dengan unsur pasal sebagaimana dalam surat dakwaan pertama alternatif kedua jaksa penuntut umum. Bahwa jika pasal yang diterapkan pada dakwaan pertama alternatif ke 1 berbeda dengan dakwaan pertama alternatif kedua berbeda, pasal hukum seharusnya dengan perbuatannya pun juga harus berbeda.
yang baiknya ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia. Sedangkan ini yang ada di dalam pasal undang-undang KUHP adalah mengatur tentang adanya perbuatan memaksa seseorang untuk memberitahukan sesuatu dengan ancaman akan mencemarkan baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia. Dan bahwa alasan dasar penasihat terdakwa di atas, majelis akan mempertimbangkan sendiri keberatan penasihat hukum terdakwa sebagai berikut. Memang bahwa penuntut umum dalam proses dakwanya adalah berdasarkan berita acara pemeriksaan dari keterangan saksi-saksi, berita acara pemeriksaan dari pendapat ahli, berita acara pemeriksaan dari keterangan terdakwa, adanya bukti surat dan barang bukti. Memang bahwa dari keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan tersebut, mengingat penuntut umum akan menuangkan urangan perbuatan terdakwa dan surat dakwaan dengan menentukan pasal yang akan dikenakan terhadap terdakwa. Memang bahwa pada akhirnya dengan urangan perbuatan tersebut, maka manakala penuntut umum yakin adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan terdakwa, maka akan disusun dengan dakwaan tunggal. Namun apabila ada keraguan pada urangan perbuatan terdakwa dengan pasal yang akan dikenakan, maka penuntut umum akan disusun dengan dakwaan alternatif. Namun manakala dalam pemberian perbuatan terdakwa ada lebih dari satu perbuatan, maka penuntut umum akan menyusun dakwaan dengan dakwaan kombinasi atau gabungan. Memang bahwa kesimpulannya adalah dengan orang perbuatan yang telah disusun berdasarkan keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan, bukti surat dan bukti, selanjutnya adalah kewenangan penuntut umum untuk menentukan bentuk dakwaan yang akan dikenakan kepada terdakwa. Dakwaan tunggal, alternatif maupun kombinasi atau gabungan. Menimbang bahwa memperhatikan perkembangan hukum di atas, majelis hakim berpendapat eksepsi penasihat hukum terdakwa yang telah dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa selanjutnya eksepsi ke-9 penasihat hukum terdakwa adalah surat dakwaan tidak tepat, tidak lengkap dan tidak jelas karena jaksa penuntut umum mengakumulasikan atau menggabungkan perbuatan pengancaman dengan pencemaran nama baik dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Padahal dalam pasal 3 Undang-Undang tindak pidana pencucian uang tidak terdapat tindak pidana asal atau predikat lain berupa tindak pidana pengancaman dan pencemaran nama baik. Mana penasihat hukum terdakwa menyampaikan alasan eksepsinya yang sampai kepadanya sebagai berikut. Bahwa jaksa penuntut umum dalam dakwaan kedua kumulatifnya berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang menguraikan sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 14 November 2024 dan 15 November 2024, terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki melakukan pementasan dengan ancaman untuk mencemarkan nama baik dari saksi Rekanadis dan seterusnya. Bahwa perbuatan terdakwa Nikita Mirzani melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 551 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan seterusnya. Bahwa kemudian dalam dakwaan pertama nomor 1 jaksa penuntut umum menyimpulkan perbuatan terdakwa Nikita Mirzani melanggar ketentuan pasal 45 ayat 10 huruf A itu pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya dalam dakwaan pertama dan kedua jaksa penuntut umum menyimpulkan perbuatan terdakwa Nikita Mirzani melanggar ketentuan pasal 369 ayat 1 KUHP. Bahwa jika merujuk pada urian surat dakwaan jaksa penuntut umum dan kemudian mengakumulasikan atau menggabungkan tindak pidana ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka terbukti surat dakwaan jaksa penuntut umum
Sebab dalam pasal 3 Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tidak terdapat tindak pidana asal atau tindak terkait tindak pidana ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia sebagaimana dalam dakwaan alternatif 1 dan 2 jaksa penuntut umum. Berdasarkan aturan tersebut di atas, maka secara yuridis tindak pidana yang menggunakan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif 1 dan dakwaan tertutup tidak masuk pada bagian tindak pidana asal dari pasal 3 dan 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang seperti yang ada dalam dakwaan pembunuhan tersebut. Dan dakwaan tindak pidana pencucian uang tidak bisa diakumulasikan secara langsung sebab dakwaan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun lisan dengan ancaman akan membuka rahasia adalah delik yang diatur dalam kitab undang-undang pidana dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Dengan tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana tersendiri yang berkaitan dengan upaya membutuhkan atau menyelamatkan asal-usul atas kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal, bagaimana diatur dalam pasal 2 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Tentang bahwa atas alasan eksepsi masa hukum terdakwa di atas penuntut umum pada dalil eksepsi ini tidak bersifat eksepsional karena sudah menyentuh hal-hal di luar hukum dan eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 Memang bahwa terkait keberatan kesembilan ini masih sama, majelis hakim sependapat dengan penuntut umum harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa. Juga bahwa memperhatikan ketimbangan di atas, majelis hakim berpendapat eksepsi penasihat hukum terdakwa telah dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa selanjutnya keberatan atau eksepsi ke-10 penasihat hukum terdakwa adalah surat dakwaan tidak sama, tidak lengkap, dan tidak jelas karena jaksa penuntut umum dalam menguraikan bentuk tindak pidana asal yang mana dilakukan dakwaan tidak menjadi dalam undang-undang tidak pidana surat dakwaan yang tidak sama, tidak lengkap, dan tidak jelas karena jaksa penuntut umum tidak menguraikan jenis tindak pidana asal mana yang dilakukan dakwaan itu tidak menjadi. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang terdapat 26 jenis tindak pidana asal. Menimbang bahwa atas alasan eksepsi penasihat hukum terdakwa di atas, penuntut umum dalam tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan penuntut umum tidak akan menanggapi lebih lanjut karena dari eksepsi ini tidak bersifat eksepsional karena sudah menyentuh hal-hal di luar ruang lingkup materi eksepsi. Bagaimana pasal 156 1 dan penuntut umum masih tetap konsisten dengan pendapat penuntut umum pada poin 9. Menimbang bahwa terkait eksepsi ke-10 ini masih sama, majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa untuk memperoleh fakta sebenarnya apakah ada keharusan terhadap penuntut umum untuk memulaikan bentuk tindak pidana asal yang dilakukan terdakwa itu menjadi dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti baik yang diajukan oleh penuntut umum ataupun penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan hukum di atas, majelis hakim berpendapat eksepsi penasihat hukum terdakwa harus dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa keberatan atau eksepsi keberatan menimbang bahwa selanjutnya keberatan atau eksepsi ke-11 penasihat hukum terdakwa adalah surat dakwaan harus ditolak untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat sengketa perdata yang harus diputus terlebih dahulu. Di mana penasihat hukum terdakwa menyampaikan alasan eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa terdakwa Nikita Milyani didakwa sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 5 Juli 2025. Bahwa terdakwa Nikita Milyani merasa tidak pernah melakukan perbuatan mengancam dan mencemarkan nama baik saksi Reza Gladys. Justru yang ada terdakwa Nikita Milyani diminta untuk tidak berbicara di media sosial
sehingga antara keduanya terjadi kesepakatan. Oleh karena itu terkait dengan adanya kesepakatan tersebut, terdakwa Rita Miriani mengajukan gugatan uang investasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana terbukti dengan adanya perkara nomor 489 dari PDPD dari 2015 dari Negeri Jakarta Selatan dengan menggunakan saja menunda jabatan. C. Bahwa pasal 1 Perma nomor 2 tahun 56 mengatakan apabila dalam pemeriksaan perkara